إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani a'izza'i rahimakumullah jami'an. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiada kata indah minta syukur kita kepadanya. Tiada majlis yang mulia melainkan majlis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Tema kita pada sore hari ini yaitu hak dan kewajiban sebagai rakyat. Tanpa kecuali semua kita sekarang ini sebagai rakyat. Rakyat itu diambil dari bahasa Arab, dari ra'iyah, dari ra'i. Pemimpinnya ra'in, yang pemimpinnya ra'iyah. Jadi bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa hampir sepertiganya bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa musyawarah, dari musyawarah. Khatul istiwa dari khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa lurus, bintang, garis bintang. Yang kita mengatakannya khatul istiwa. Fasihnya itu khatul istiwa. Rakyat berasal dari kata ra'iyah, yang dipimpin. Pemimpinnya ra'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Semua kita ini pemimpin dan juga kita juga nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang ra'iyyah kita, tentang apa yang dipimpin kita. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, kemudian pemerintah bagi rakyatnya, dan semua kita sebagai pemimpin. Dan pada posisi kita sekarang ini, kalau kita berhadapan dengan pemerintah, maka kita sebagai rakyat, pemimpin adalah sebagai rakyatnya. Baik, kalau berbicara masalah hak dan kewajiban sebagai pemimpin dan rakyat, kalau kita menuntut hak kita sebagai rakyat, pertanyaannya adalah sebelum kita menuntut hak kita sebagai rakyat, apakah kewajiban kita sebagai rakyat telah pernah kita jalankan? Apakah kita sebagai rakyat, apakah kewajiban kita sudah atau belum kita laksanakan kewajiban kita sebagai rakyat? Jangan hanya kita menuntut hak kita. Ingat, hak itu ada ketika adanya kewajiban. Kalau kewajiban telah tuntas, maka barulah minta hak kita sebagai rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada orang-orang yang menuntut hak-haknya dia sampai turun ke jalan misalnya, apakah kewajiban dia sebagai rakyat sudah belum dipenuhi atau tidak? Sudah atau belum? Kenapa? Islam ini mengajarkan kepada kita, bahkan mungkin semua agama, tapi Islam yang agama yang si Allah Subhanahu wa taala, adanya agama itu karena adanya komunitas. Dan juga tidak ada komunitas kecuali adanya pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, jangankan untuk skala besar, untuk safar saja. Apa kata Nabi? Menyuruh kita untuk menunjuk seorang sebagai amir safar, sebagai pemimpin. Padahal kan cuma dalam waktu sebentar, sesaat. Walaupun demikian, Nabi menyuruh kita untuk menunjuk seorang pemimpin sebagai yang mengatur.
Dan yang bawahnya itu harus taat, mendengar taat kepada amirnya. Kalau tidak, safarnya akan berantakan. Safarnya akan mengalami kendala-kendala. Safarnya banyak masalah nanti. Padahal itu cuma sebentar. Nah, bagaimana kalau kita sebagai rakyat kita, dan ini adalah negara yang sangat besar, ketika rakyatnya tidak taat dan patuh kepada pemimpinnya, maka otomatis akan ada timbul masalah nanti di sana. Akan ada banyak masalah. Jadi pemimpin itu penting, dan pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam yang nanti diajarkan kepada kita. Dan mentaatinya adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari ketaatan pemimpin itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak tatanan negara itu sendiri. Dan banyaknya negara-negara yang hancur itu. Kenapa? Pokok utamanya adalah sebabnya adalah karena rakyatnya membangkang, rakyatnya memberontak kepada pemimpin yang ada. Maka hancurlah negara-negara tersebut. Namun kebalikannya, ketika mereka taat, maka itulah yang berjalan. Itulah yang Allah inginkan. Itulah yang diajarkan kepada kita, kepada umatnya. Isma wa'ati. Dengarkanlah dan taat. Al-Imam Hasan al-Basri pernah berkata, kenal ya Hasan al-Basri ya? Kenal nggak beliau? Siapakah beliau itu? Kenal nama saja atau kenal? Kenal ya? Kenal. Ya? Seorang ulama. Kalau Messi nomor punggungnya berapa? 10, Masya Allah. Kalau Ronaldo, ada 2 Ronaldo kan? Yang sebelumnya berapa? Mau 10 atau 9? 9. Yang sekarang hafal semua. Kalau Hasan al-Basri, ya jauh. Al-Imam Hasan al-Basri di antara ulama at-tabi'in. Beliau lahir 2 tahun setelah Umar bin Khattab terbunuh. Beliau lahir di Madinah setelah siapa? Umar bin Khattab terbunuh. Tapi beliau lahir di khalifah siapa? Di masa khalifah Utsman bin Affan al-Hasan al-Masyarakat. Itu harus diingat sedikit. Meninggalnya setelah 2 tahun Khalifah Umar terbunuh. Berarti beliau lahir di masa khalifah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan di masa-masa beliau itu banyak masa-masa fitnah. Banyak pembunuhan, banyak pemberontakan. Beliau lahir di masa-masa fitnah. Makanya beliau ini Hasan al-Basri ini rahimahullah taala banyak mengalami banyak ujian-ujian. Di masa ketika beliau jadi alim ulama, ia jadi khalifah satu Al-Hajjaj Al-Thaqafi, terkenal pemimpin yang sangat zalim. Kalau ada orang menantangnya langsung dipenggal kepala tanpa ampun. Begitu bengisnya pada saat itu. Jadi kalau kita bicara masalah zalim pemimpin jauh. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang dengan dulu, mana yang lebih kejam? Dahulu. Ya, kejam dahulu. Al-Imam Hasan al-Basri lahir dari seorang ibu yang bernama Khairah. Budaknya Ummu Salamah. Kenal Ummu Salamah juga? Kenal ya? Siapa beliau? Nah, nggak kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Khairah ini adalah budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah yaitu adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Bapaknya Imam Hasan al-Basri, siapa namanya Hasannya? Yasar atau Yassar. Juga budak dari Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Anak angkat Rasulullah SAW. Zaid pejuang Nabi Muhammad SAW. Jadi budaknya Zaid bin Thabit bernama apa namanya? Yassar menikah dengan budaknya Ummu Salamah yang bernama Khairah. Dan
dibebaskan oleh keduanya. Ummu Salamah membebaskan Khairah budaknya, dan Zaid bin Thabit membebaskan Yasarin. Mereka menikah. Akhirnya siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Namanya Hasan bin Yasar. Nama aslinya Hasan bin Yasar. Itu nama aslinya Hasan bin Yasar. Lahir di Madinah. Dikisahkan karena ibunya Hasan Al-Basri sibuk dengan pekerjaan rumahnya, sering meninggalkan anaknya Hasan Al-Basri. Nah, ketika ibunya pergi, ketika anaknya menangis di pangkuan siapa? Menangis di pangkuan Ummu Salamah. Ketika anaknya menangis, disusui oleh Ummu Salamah. Subhanallah. Berarti Imam Hasan Al-Basri dibesarkan dari susuan ibu yang mulia, Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Sehingga beliau pun besar menjadi ulama besar. Dan hidup di masa-masa fitnah. Suatu ketika ada sekelompok orang, para yang menamakan dirinya mungkin sekarang yang suka demo, datang menghadap Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, meminta fatwa agar mereka dibolehkan untuk memerangi Hajjaj Al-Thaqafi sebagai khalifah pada saat itu yang sangat kejam. Ada ulama yang menentangnya, langsung dipenggal kepalanya tanpa hukuman, tanpa pengadilan, tanpa kejahatan dirampas, dipenggal. Kejam tidak? Sekarang kejam enggak? Tidak. Kita masih bebas. Kita masih bisa menikmati udara segar. Yang mengkritik tidak apa-apa. Belum dikatakan kejam. Dan belum dikatakan bohong. Belum dikatakan bohong. Nah, Imam Hasan Al-Basri ditanya seperti itu. Apa kata beliau? Dua. Kalau seandainya kezaliman pemimpin yang sekarang itu, kata beliau, sebagai hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pedang kalian tidak akan bisa membantikan kezalimannya dia. Pedang-pedang kalian yang kalian angkat itu untuk memerangi khalifah tidak akan bisa menghentikan kezalimannya Hajjaj Al-Thaqafi. Itu kalau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kezaliman pemimpin itu datang karena kezaliman kita sendiri, karena hukuman dari Allah, maka pedang yang kita angkat tidak akan bisa menghentikan kezaliman. Atau yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman pemimpin itu datang karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersabarlah. Dan itulah yang Nabi katakan, bersabarlah sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap kita. Paham ngerti ya? Baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan Basri, beliau banyak disebut oleh para ulama dan kisah-kisah beliau. Contoh masalah ada seorang pemuda misalnya, Imam Hasan Basri, ada seorang pemuda yang datang ingin kaya raya. Kemudian kisahnya apa lanjut? Ya? Masalah. Ada seorang pemuda ingin kaya raya. Datang kepada beliau. Wah, Imam, aku ingin kaya raya. Mau jawabannya? Mau. Tazawwaj. Nikah dia itu. Karena dia ingin kaya raya, nggak kaya. Datang lagi, wah Imam, aku udah nikah tapi belum kaya. Nikah lagi. Ini bukan jawaban yang tepat. Ini kalau ada pemerhati yang dengar langsung sakit hati, sesak nafas lagi. Tapi itu jawaban yang beliau katakan. Kawin lagi. Dia kawin lagi. Karena memang dia ingin kaya. Dia kawin lagi. Kenapa? Ya jelas soalnya. Oh ya Allah, Masya Allah. Baik.
Baik. Sampai mana tadi? Masya Allah. Soal nikah ingat semua ya. Masya Allah. Iya betul, dia justru nikah yang kedua kalinya. Nikah setelah nikah yang kedua kalinya datang lagi, wahai imam, aku sudah nikah sama Ali, tapi saya nggak kaya. Yakin belum kaya? Nikah lagi. Sampai 4 jalan. Sampai 4 jalan. Karena kan maksimalnya 4. Setelah dia menikah, Masya Allah, sudah berlangsung beberapa tahun, dia menjadi orang yang terkaya di kampung, bahkan dikenal kampung-kampung yang lain. Orang ini kan nggak tamat, Imam Hasan al-Basri curiga, bertanya-tanya, kenapa yang ada lagi? Akhirnya Imam Hasan al-Basri bertanya di mana dia. Pergilah Imam Hasan al-Basri ke rumah, berkunjung ke rumah, dan bertanya apakah gerangan. Mohon jawabannya. Yang pertama, alhamdulillah mencukupi kehidupan. Jika dia ingin kaya raya, dia niatnya agar dia bisa membangun ini, dia bisa membangun sekolah, dia berinfak bangun masjid, kan itu tujuan. Bukan hanya upaya-upaya, tapi untuk membangun kaum muslimin. Apa yang mereka butuhkan, sekolah, pendidikan dan segala macam, kan itu intinya. Nggak kaya sampai yang ketiga, nggak kaya juga. Yang keempat ini masalah dia cerdas. Yang keempat istrinya bisa menjahit dan bisa dijual jahitan-jahitannya. Dan dia mengajarkan kepada istri yang pertama dan ketiga. Akhirnya masing-masing istri punya kesibukan menjahit. Dijual jahitannya, jadi orang yang dia tinggal hanya mengatur saja. Masya Allah. Itu makanya ya. Itu agama sakit hati dan susah hati. Baik, jadi banyak kisah beliau. Imam Hasan al-Basri dia berkata mengenai kewajiban kita sebagai rakyat. Dia mengatakan, jadi tidak ada agama yang lurus kecuali ada pemimpin yang adil. Dan pemimpin itu ada dua, ada yang jahat, ada yang adil. Dan agama ini akan tegak dengan adanya pemimpin yang walaupun pemimpin itu yang zalim, kata beliau. Jadi kebaikan yang ada itu Allah akan menurunkan kebaikan kepada pemimpin daripada yang tidak ada pemimpin. Kata beliau, kita harus taat pemimpin yang ada. Ini bisa untuk melihat di kitab As-Sunnah fima ta'allaq bi wali al-um. Jadi kewajiban kita sebagai rakyat biasa adalah saling tolong-menolong dengan kebaikan di antara sama kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan kebenaran. Dan jangan kebalikannya. Janganlah kalian saling tolong dalam keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan demikian? Bayangkan kalau kita saling tolong misalnya dengan kebaikan ini, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Namun kejelekan, kebalikannya misalnya, membenci kebaikan bukan, menebarkan ujaran kebencian, mengajarkan kebencian, kebaikan itu keburukan. Nah, kalau kita mengembangkan itu, maka keburukan di atas keburukan akan terjadi. Berarti kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah barang kita jangan terlalu dalam keburukan, tiba kita melanggarnya. Maka tentunya keburukan ini meluas dan meluas. Maka kewajiban kita yang pertama sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat yang pertama adalah ikhlas dalam mendoakan. Di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah pemimpin kita. Doakanlah pemimpin kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita mendoakan pemimpin kita? Tanyakan dari kita masing-masing. Jangan hanya kita menuntut banyak hak pemimpin kita, tapi mendoakan saja kita tidak pernah. Para ulama salaf itu mereka mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada doa yang mustajab, kata mereka, la ja'altuha lis-sultan, maka aku jadikan doaku khusus buat pemimpin. Kalau
Kalau seandainya aku mengetahui bahwa ini ada doaku yang Allah kabulkan, pasti kabulkan. Maka aku jadikan untuk siapa? Pemimpin. Kenapa demikian? Karena kalau kita berdoa untuk diri kita, kan hanya kita yang bermanfaat. Tapi kalau Allah menjawab doa kita untuk memimpin dan kebaikan pemimpin, dengan kebaikan pemimpin, dengan menanamkan aturan yang baik, maka akan manfaatnya menyebar kemana-mana. Itulah yang diharapkan oleh para ulama. Ulama yang rabbani, ulama yang berfatwa bukan dengan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkataan siapa? Imam Fudhil bin Iyad rahimahullah taala. Dia mengatakan demikian. Kemudian yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan pemimpin kita. Kenapa? Karena pemimpin adalah simbol kita. Kalau kita merusak simbol kita, berarti yang lainnya juga ikut rusak. Kalau kita menghinakan simbol kita, maka yang lain juga ikut rusak. Jadi kita kalau ikut merusak itu, berarti kita ikut merusak negara kita. Dan juga akibatnya akan merusak agama kita. Agama itu tegak karena adanya negara. Tidak ada negara tanpa ada agama. Makanya banyak ulama yang menekankan kepada kita bahwa lisan seorang muslim itu harus senantiasa memuliakan. Sekarang kita ini dengan jari-jari kita sudah bisa menebar kebencian. Dulu menurutmu harimau bahaya kan? Itu tapi sekarang jarimu adalah harimau. Maka jari kita yang smartphone yang kita pegang itu bisa bahaya. Kenapa? Banyak berita-berita yang kita terima dengan cepatnya kita share. Kita sebar dengan tanpa kita memverifikasi. Padahal Allah berfirman apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin. Ketika ada berita yang datang kepada kalian, fatabayyin. In ja'akum, ketika ada orang yang akan membawa kabarnya kita belum tahu. Fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Klarifikasi dahulu. Kita saling dahulu, baru kita share dahulu. Karena kalau kita salah dalam menyebarnya, kita yang menyesal. Dan banyak orang yang menyesal. Faktanya demikian, hanya karena dia sharing, akhirnya dia kena ulah sendiri. Imbasnya kepada kaum muslimin yang lainnya juga kena imbasnya. Memang dari berita yang hoax ya. Bahasa Arabnya kadhib. Kadhib, dusta. Enggak tahu bagaimana asal-muasalnya hoax. Jadi Islam melarang kita untuk mencela, mencaci maki, merendahkan, menghina. Untuk menghina muslim saja kita tidak boleh. Apalagi menghina simbol negara kita, pemimpin kita. Yang seharusnya kita doakan, kita muliakan, kita hormati, malah kita hina. Bahkan hinaannya kita cerca di media sosial, bahkan juga di mana? Di mimbar-mimbar. Ini bukan bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bukan bagian dari agama kita. Agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Agama kita menyuruh kita untuk menghormati dan memuliakan pemimpin kita. Nabi SAW bersabda, "Laisa muslim bibadi wala tasya wala badda." Bukanlah dia seorang muslim gitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang lisannya babi kotor. Wala tasya yang diucapkan misalnya mungkin bisa dikatakan seperti bau busuk. Wala juga yang sering memfitnah. Babi tasya wala badda. Ini terjemahannya sangat-sangat rusak. Jadi enggak ada yang bersih dalam mulutnya itu. Semuanya aromanya sangat buruk sekali. Lisannya itu dikotori dengan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak ada harganya pemimpin itu. Tidak ada mulia pemimpin di hadapan dia. Semuanya jelek. Semua jelek.
Sehingga apa? Menimbulkan kebencian bagi orang yang mendengarnya. Menimbulkan kebencian. Bayangkan kalau manusia sudah benci, apa yang terjadi? Ya, rusak. Menghembuskan kebencian, maka kebencian dengan kebencian, maka muncullah kerusakan. Yang minimal fitnah. Ketika fitnah, maka muncullah pembunuhan. Pembunuhan yang ada akan terjadi, rusaklah negeri kita ini. Seperti yang terjadi di negeri-negeri yang telah rusak. Kenapa? Karena mereka tidak memuliakan dan juga menghormati pemimpinnya. Bisa baca misalnya di perkataan Al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tudari, dia berkata yang terjemahannya, manusia akan terbaik keadaannya selama mereka memuliakan pemerintah ulama. Jadi manusia akan senantiasa mulia dalam kebaikan selama rakyatnya memuliakan pemimpin, ulamanya dan juga kedua. Waliul amr itu para ulama menafsirkan al-ulama dan umar, ulamanya dan juga pemimpinnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ketika ada ulama yang mengatakan jangan demo misalnya, itu sudah dicaci maki, itu ulama bayaran gitu. Itu ulama banyak macam-macam. Jadi muncullah ujaran kebencian. Nah, kalau kita ingin jadi baik, hormati mereka, hormati ulama dan juga hormati pemimpin. Namun ketika itu tidak terjadi misalnya, maka tunggulah kehancuran Indonesia. Ketika mereka sudah menghina ulamanya dan menghina pemimpinnya, maka itulah kehancuran. Namun ketika mereka memuliakannya, maka mereka akan mendapatkan perbaikan hidup dunia dan juga di akhirat nanti. Ini yang bisa baca di Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Yang ketiga, mendengar dan taat. Kita negara biasa harus mendengar dan juga taat. Selama apa? Selama perintah tersebut tidak melanggar perintah Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, Rasul dan juga ulil amri minkum. Kepada Allah ada di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulnya yaitu ada di sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman-firman berita. Ulil amri. Nah, di sini ada banyak orang yang salah menafsirkan apakah yang dikatakan ulil amri tersebut. Pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu pemerintah atau bagaimana, kita harus paham dulu apakah yang dimaksud dengan ulul amri itu. Ulul amri itu. Kenapa ada yang langsung mengatakan pemerintah yang bagaimana kan? Dia kan mengatakan apa? Pemerintah yang bagaimana? Ingat, dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak langsung membagaimanakan, tidak. Harus yang paling utama itu mendefinisikan apakah yang maksud dengan ulul amri itu. Apa itu bang? Cara bahasa ulul itu pemegang, al-amri kekuasaan, perintah, pemegang kekuasaan. Artinya apa? Dia punya wilayah, dia punya daerah, dia punya bawah, dia punya anggaran, dia punya kekuatan, dia punya tentara yang bisa mengamankan, dia punya polisi yang bisa ikut mengamankan juga. Dia punya dana anggaran ketika ada bencana-bencana, dia bisa menurunkan anggaran tersebut, dia bisa gunakan. Dan dia bisa merintahkan polisi, TNI, Polri. Itulah yang namanya pemerintah yang punya kekuasaan. Nah, kalau ada orang yang mengaku sebagai pemimpin, nggak punya kekuasaan, itu dakwah namanya. Ya, kalau ada orang yang mengaku sebagai khalifah misalnya, atau sebagai pemimpin, nggak punya wilayah, nggak punya tentara, nggak punya anggaran, nggak punya apa-apa, terus dia kerjanya apa? Itu dikatakan pemimpin khot, ngerti ya? Ngerti ya? Itu pemimpin yang khot, karena dia tidak punya wilayah.
Ulul amri itu mereka mengaitkan dengan ayat yang berbunyi, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Kami akan membangkitkan semua orang dengan pemimpin mereka. Itu terjemahan, kalau kita baca kita terjemahan dengan pemimpin mereka. Tapi apakah kata imam di situ tafsirannya pemimpin? Tidak. Silakan Anda buka semua tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan imam-imam yang lainnya, tidak ada yang menafsirkan pemimpin di situ, imam itu sebagai pemimpin. Dan tiga, balik dengan amal mereka atau dengan kitab amal mereka. Tidak ada ulama yang menafsirkan sebagai khalifah atau siapa pemimpin, tidak ada. Imam di situ bukan pemimpin artinya. Kenapa? Karena kalau Anda membaca surat Yasin misalnya, ayat yang ke-12, Allah berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Anda baca terjemahannya, ada yang baca Quran itu. Dalam buku surat Yasin. Ada terjemahannya. Silakan Bapak. Ayat yang ke-12. Yasin ayat yang ke-12. Apa coba baca? Coba baca ayatnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Masya Allah. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Nah, jadi wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam itu artinya kitab amalan. Jadi kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya di surat Al-Isra ayat 71 itu antara mereka, jadi kullu wa kullu yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di semua pada hari di semua manusia akan dibangkitkan dengan imam mereka. Imam di situ artinya kitab amalan, bukan dengan pemimpin, bukan khalifah, bukan pemimpin, tapi kitab amalan. Makanya ayat setelahnya, faman utiya kitabahu biyamin. Jadi barang siapa yang diberikan kitab amalan mereka di tangan kanan mereka. Jadi tafsiran imam di situ bukan pemimpin, apa? Kitab amalan. Ini jangan salah tafsir, jangan salah menurut dari dalam tafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, jadi taat dan juga mendengar adalah kewajiban perintah agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita apa? Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini adalah pemerintah yang memiliki kuasa, memiliki bawahan, memiliki kekayaan, memiliki segalanya. Kenapa? Karena dia berhak memerintahkan kamu pergi ke sana, kamu jaga ini, kamu ini ada anggaran, dia punya segalanya. Itulah yang dikatakan pemerintah, waliul amr. Maka itulah kewajiban kita taat kepada mereka. Taat kepada mereka. Terus gimana kalau mereka zalim? Kamu zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Isma wati. Isma wati. Taatlah dan patuhlah kepada mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadis yang lainnya bersabda, "Wa in akhadha malik wa daraba dhahrak." Kalau pemimpin tersebut mengambil hartamu dan memukul punggungmu, menceritakan, menggambarkan tentang kezalimannya seorang pemimpin, mencuri harta rakyatnya dan juga memukul, menzalimi rakyatnya. Tetap isma wati. Sampai kapan? Ma'aqamus shalah. Selama mereka senantiasa melaksanakan salat. Itulah hukum. Dan sampai kapan kita taat? Nabi SAW bersabda, sampai kalian bertemu
aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya status dengan taat kepada pemimpin kita. Walaupun kita dibunuh di atas taatan kepada pemimpin, itulah mati syahid namanya. Itulah mati syahid. Sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Ketika Nabi mengatakan ketika perintahnya itu berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah kadarnya. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perintahnya itu bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Nah, ketika ada perintah dari pemerintah yang bermaksiat, cukup tidak mentaati saja. Seperti ya, cukup dari apa? Tidak mentaati, jangan naik lagi, membenci, memberontak, mendemo. Tidak. Nabi tidak mengajarkan demikian. Cukup tidak mentaati saja. Itulah pedoman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang berapa tadi? Yang ketiga, yang keempat sekarang ya, kita percepat. Kemudian yang keempat, menyampaikan nasihat dan mengingatkan. Kalau pemerintah kita ada penyimpangan, ada kelalaian, karena juga manusia, sama dengan kita juga manusia. Mereka manusia, kita juga manusia. Nah, kewajiban kita apa? Mengingatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berhak mengingatkan mereka? Siapakah? Al-ulama atau para perwakilan. Nah, fungsinya DPR itu seharusnya mengingatkan pemerintah kalau melanggar aturan yang ada, melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, melanggar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muslim rahimahullah taala beliau bersabda, ad-din nasihat. Agama ini agama nasihat. Para sahabat bertanya, liman? Beliau menjawab, billah, birrasuli, bikitabi, bil muslimin wa ammatihim. Jadi nasihat itu buat Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan juga pemimpin muslimin dan juga awamnya mereka. Yang kita ambil di sini adalah nasihat untuk para pemimpin. Cuman caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita memberikan nasihat kepada pemimpin kita agar sampai kepada mereka. Kalau kita teriak-teriak di jalan, apa yang terjadi? Itu bukan nasihat, itu penghinaan. Antum saja misal, ketika ada antum punya kesalahan, kemudian ada orang teriak-teriak menyebutkan kesalahan antum, belum terima tidak? Tidak, secara manusiawi kita nggak terima. Walaupun kita salah mungkin, tapi kalau dia bertemu ke rumah kita, cara mata dan mengucapkan kesalahan kita, maka dengan tulus hati kita akan menerima. Betul tidak? Nah, pemimpin lebih besar lagi, dia punya wibawa, maka tidak pantas ditanya diberikan nasihat di pinggir jalan. Datang Nabi SAW bersabda, khud biyadi, pegang tangannya, muka bicara tatap mata dia. Dan itulah jihad yang paling baik, jihad yang paling afdal. Nabi bersabda, afdal jihad apa? Qaul haq inda sultan jahil. Maka Nabi SAW, sebaik jihad adalah apa? Mengucapkan perkataan yang hak di hadapan pemimpin yang kuat, tapi di hadapannya 4 mata, maka itulah jihad yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan di pinggir jalan, jangan di tengah jalan, jangan di mimbar. Karena siapapun kita, kalau kita diberikan nasihat di pinggir jalan atau di rumah di tempat orang banyak, maka pasti tidak akan menerimanya oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan. Jadi itulah kewajiban kita yang bisa kita simpulkan atau kita rangkul, atau saya tambah lagi. Itu yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima yaitu membela dan membantu. Jadi masing-masing kita kan punya peran. Janganlah kita menjadi orang yang baperan. Itu baperan ya. Marilah kita berperan. Jadilah laki-laki yang berperan, bukannya baperan. Apa bedanya? Baperan itu kan singkatan dari bawa perasaan, maksudnya mudah-mudahan sudah baperan ya. Jadi jangan kita berbaperan, dikit-dikit
Wah, emosi, dikit-dikit marah. Reaksi, emosi dan marah itu kan baper, perasaan kan? Iya, perasaan. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit marah, dikit-dikit reaksi. Itu namanya baper. Kalau kita hanya baperan, berarti kita hanya penonton saja. Kenapa? Untuk lihat, ketika ada nonton misalnya, nonton isi kita nonton apa? Ada yang sedih, nonton ikut nangis, ya enggak? Ada yang lucu, nonton ikut ketawa. Ada yang marah, nonton marah. Bahkan bikin kita sampai gerak buruk. Lihat orang yang nonton bola itu sampai ada gerakan kepalanya sampai matanya semuanya, karena itu dia baper. Kenapa dia baper? Karena dia penonton kan. Kalau dia pelakonnya enggak baper ya, maka memang dia berperan. Apa peran kita sekarang? Sebagai kiai, ajarkan yang benar. Sebagai guru, ajarkan bangsa ini. Sebagai masyarakat, ayo kita berjuang bekerja. Kenapa? Karena perubahan negara ini bukan karena berubah pemimpinnya, tidak. Kita yang harus berubah. Kita yang harus berperan. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Merubah pemerintahnya, merubah presidennya, merubah bupatinya, merubah tidak, sampai mereka yang merubah nasib mereka semua. Kita harus berperan. Jangan berperan. Harus berperan. Merubah diri kita sendiri. Yang sebelumnya tidak pernah ke masjid, dia ke masjid. Yang sebelumnya tidak ke sholat, jangan sampai nanti ketika ada masjid kebakaran, dia keluar. Hanya dengan masjid. Dahulu ketika kita tidak boleh ke masjid berjamaah karena corona, ada kan? Di sini tidak ada ya? Ada nggak? Ada ya? Sempat ya? Ada yang keluar, kenapa pulang? Lu kemana aja? Ketika masjid terbuka, kamu udah dapat sekarang orang itu keluar. Itu namanya baperan. Namanya baperan. Nah sekarang terbuka, mana dia itu? Mana dia? Gak ada lagi. Ayo ke masjid, gak ada lagi. Itu namanya apa? Karena berperan. Hanya baperan. Jadi jadilah muslim yang berperan dengan apa yang kita punya dalam diri kita. Menjaga, membela, membantu. Itulah eksistensi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa apa-apa, minimal kita bisa mendoakan. Betul tidak? Minimal lisan kita doakan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang Allah perintahkan kepada pemimpin kita. Allahu ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin yang belum disampaikan, ditanyakan, ingin ditambahkan, tafadhol. Masih lama waktunya? Masih ya. Akan ada yang mau nanya, Iwan? Tolong. Salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dipimpin oleh orang non-muslim misalnya, Nah, apa kita harus taat di Jakarta dulu? Bagaimana itu? ya. Kalau kita ingin oleh orang muslim, itu yang sempat jadi viral karena muncullah ayat Al-Maidah 51. Ya tidak? Kira. Ya, yang berbunyi la yattakhidhu min kafir awliya. Tidak boleh seorang muslim itu menganggap orang-orang kafir dengan menjadi awliya. Muncullah ayat 1. 51 ya. Kita melihat Al-Quran itu ada sekitar 40-an kata aulia. Tidak hanya di ayat itu saja. Ya, kata-kata aulia dalam Al-Quran ada sekitar 40-an.
tafsirannya tergantung di mana penempatannya. Di antara tafsirnya aulia itu bisa teman setia, bisa penolong, bisa sahabat, bisa pemimpin. Di mana penempatan, di mana konteksnya, atau di mana penempatan yang tersebut, tergantung teksnya. Tapi dari semua itu, kalaupun kita mengartikan, kita sempat mengatakan ada perbedaan, sedang beredar kan, orang yang katanya tafsirannya teman setia. Itu diantara arti aulia itu teman setia juga. Kalau kita menafsirkannya dengan penafsirannya para ulama, kalau seandainya tidak boleh orang kafir teman setia, nggak boleh, apalagi pemimpin tidak boleh. Ya. Jadi kalau seandainya, kalau kita menerapkan arti dari teman setia itu dari Al-Maidah itu, teman setia tidak boleh, apalagi lebih tinggi sebelum tidak boleh. Nah sekarang ada dua tahapan di sini. Kalau kita disuruh dipilih misalnya antara pemimpin yang muslim dengan pemimpin yang kafir, maka tentu kita harus pilih yang muslim. Dan proses pemilihan di Jakarta kan bukan pemilihan, penunjukan, betul tidak? Ya, penunjukan. Yang sebelumnya berpindah menjadi presiden, niat otomatis kan diangkat. Berarti kan tidak ada proses di situ pemilihan. Maka ketika itu terjadi, kewajiban kita harus mentaati. Kenapa? Nabi SAW bersabda di hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis Muslim, beliau bersabda, "Iyyakum as-sam'u wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi." Maka kalian harus dengar dan taat. Walaupun yang memimpin itulah sebagai seorang budak hamba saya. Ingat, budak hamba saya itu adalah kelas manusia yang paling bawah. Ada muslim, ada mukmin muslim, ada kafir di bawahnya, ada budak di bawahnya. Ya, Nabi SAW mengatakan tak ada patuh walaupun yang memimpin itu sebagai budak hamba saya. Pemimpinnya siapa? Budak hamba saya. Kalau itu sudah terjadi, maka kewajiban tak ada patuh. Apalagi dia masih non-muslim, apalagi masih muslim. Itu jawabannya Allah Ta'ala. Nah ingat, hanya sebatas apa? Kalau perintahnya sudah berlawanan dengan perintah Allah Rasulnya, maka cukup tidak mentaatinya. Jangan melebihkan daripada yang Allah anjurkan kepada kita. Allah Ta'ala. Ada lagi yang lain? Betul? Suatu negara dipimpin oleh seorang wanita, apakah kadang-kadang ada sebagian golongan yang bertentangan? Terus yang kedua bagaimana kita menghadapi ketika ada beberapa aliran, ketika ada demo diminimalisasi mati salah, itu kenapa enggak demo kita gini? Apa yang harus kita lakukan agar pecahan-pecahan dari Sebab yang pertama masalah pemimpin wanita. Memang ajaran Islam melarang kita untuk menggunakan seorang pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yufliha qaumun wal ubuwah imra'ah." Tidak akan pernah berjaya, bahagia suatu kaum yang mereka menyerahkan usaha mereka, pemimpin mereka kepada seorang wanita. Itu jelas. Nabi SAW sahih hadis. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW dengan sampai menjadikan wanita sebagai pemimpin. Kenapa? Jangankan untuk memimpin sekelas bupati, gubernur, untuk rumah tangga saja, untuk memimpin tidak bisa. Kenapa? Itu tadi. Perempuan suka baperan, dikit-dikit nangis, semua nangis. Perempuan kalau sedih nangis, bahagia nangis juga, senang nangis juga, dikit-dikit nangis. Dan nangis tidak bisa salah, nangis tidak bisa salah. Harus orang yang bergerak, makanya harus laki-laki. Jadi pemimpin wanita tidak boleh dijadikan sebagai wanita tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Pertanyaannya, ketika sudah terjadi
Ketika itu sudah diangkat, apa kewajiban kita? Tetap benar. Apa dalilnya tadi yang masih kita baca tadi? Wa in ta'amara 'alaikum al-habasyi. Walaupun yang itu sebagai budak itu apa? Kasta manusia yang paling bawah, budak. Perempuan kan masih tinggi, kita muslim paling tinggi. Memang prosesnya tidak boleh, haram hukumnya. Tapi ketika terjadi dan sudah ditetapkan misalnya, wajib kita harus menaati. Tetap apa batasannya? Selama perintahnya tidak melanggar perintah Rasulnya. Tetap tidak boleh. Paham ya? Baik. Yang kedua, kita sering tadi ketika kita mengatakan tidak boleh demo, ya, tidak ikut demo, kita dicaci maki. Pertama itu dalam apa? Dengan kerjaan mereka. Ya. Kenapa? Anda melihat ketika Aljazair dimenangkan oleh partai Islam yang besar pada saat itu, Aljazair, adalah pemilu. Nah, partai Islam ini adalah partai penentang pemerintah sebelum akhirnya pemilu menang partai itu. Namun ketika menang itu justru mereka dihancurkan oleh pemerintah. Kenapa? Ketika mereka merayakan kemenangan di sebuah tempat, pemerintah menghancurkan mereka. Apa hasilnya? Tidak ada. Dengan berkumpulnya mereka hancur. Kan demo itu berkumpul. Kalau kita berkumpul, habis kita mau dihancurkan situ, habis itu. Nah, itu yang kita wanti-wanti. Kenapa? Kita ingin melawan, tapi kita nggak punya apa-apa. Pemimpin yang zalim pun, yang sudah keji, kalau kita ingin melawan, kita harus hitung juga. Apa itu? Kita sudah punya senjata yang bisa menandingi senjata pemerintah. Punya tidak? Nggak punya. Nggak punya apa-apa. Antum ingin teriak saja, mereka punya senjata, mereka punya tentara. Kita hanya nggak punya apa-apa, punya bendera saja, Korea. Dan juga itu demo itu adalah ciri khasnya orang kafir. Siapa yang pertama mulai? Yaitu bangsa Yunani, bangsa Romawi, bukan bagian dari Islam. Dan dalam Islam, sekte yang paling pertama kali minat demo itu sekte Syiah. Syiah itu pertama kali mengajak orang demo. Dan sekte yang paling pertama kali mengajak orang membenci bid'ah Syiah. Sekte yang pertama melaksanakan hal-hal yang berbau bid'ah itu Syiah. Jadi kita ini ikuti orang Syiah, tersebut dengan orang kafir. Dan demo itu gimana baiknya coba? Di sana berkumpulnya lagi perempuan melanggar syariat, ya. Kemudian kita merusak tes umum yang dibangun dari uang rakyat. Katanya kita membela rakyat, tapi kita rusak. Kita yang dibangun dari uang rakyat. Terus yang kita kira siapa? Yang kita korbankan, yang kita jihad itu untuk siapa? Yang katanya dengan nama rakyat, tapi kita merusak kita rakyat yang dibangun dari uang rakyat. Yang kedua, yang berikutnya, kita tak mengganggu kaum muslim yang ingin berjalan, ingin ke pasar, ingin semua berganggu. Karena kita demo tempat itu. Siapa yang macetnya mengganggu, padahal mengganggu muslim itu jangankan untuk jalan, duri saja harus disingkirkan. Bagi orang banyak. Ini yang kesalahan yang kita ingin terapkan, yang kita harus kita pahamkan dalam masyarakat kita ini. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan sebenarnya. Nabi menyuruh kita meningkatkan duri. Kelihatan nggak duri? Kelihatan nggak? Tidak kan? Memang nyata, tapi Nabi juga meningkatkannya. Kita malah menuntut jalan. Termasuk juga yang suka buat acara itu. Ya, yang buat acara. Itu terjalan itu. Itu melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita meningkatkan duri, malah kita menuntut jalan. Bagian juga yang suka buat posisi duri. Itu juga bagian dari untuk jalan. Karena besar daripada duri ya. Tahu sih dulu ya? Iya. Alasannya apa? Karena takut macet. Orang yang orangnya macet mau dia ada kata tetap nutup dia, nggak peduli. Tapi kita lihat, mungkin ada orang-orang yang mungkin keluar ingin cepat-cepat kan,
hanya dia jatuh karena ada kursi tidur tersebut. Atau orang yang hamil mungkin dia bawa istrinya ke rumah sakit melewati itu. Akhirnya harusnya hamil rumah sakit hanya di situ ya. Mereka jadi harus kita perhatikan itu. Dan itu bagian dari keimanan, menyingkirkan duri itu bagian dari keimanan. Nah ini malah kita apa? Menutup jalan dengan alasan apa? Membela rakyat. Justru kita yang lebih lucu lagi, membawa poster yang besar, dibuat sendiri, uang sendiri, dibakar sendiri. Iya tidak? Siapa rugi? Mereka yang rugi. Memang itu pelanggaran. Jadi tidak kebaikan. Makanya Islam mengatakan apa? Dakna yariduka. Bukan. Hadis itu, hadis yang berbunyi, tinggalkanlah yang tidak penting dan yang penting. Nah, saya lupa hadisnya Allah Taala. Jadi itu, Nabi menyuruh kita Pak, meninggalkan yang tidak penting kepada yang sangat penting. Allah Taala. Jadi sikap kita ya jangan lapor saja. Ketika mereka mengatakan memuji, ya cukup biasa saja. Nabi SAW itu banyak macam-macam. Itu udah gila. Betul. Sehingga tadi bersama. Jadi jatuh dalam bapak. Sudah biasa itu. Itu bapak saya tahan bersama. Nanti Allah yang akan memberikan jawabannya. Dan betul, ketika negara-negara yang menentang pemerintahnya sekarang hancur. Yaman. Yang pertama kali itu orang-orang Houthi, Syiah, karena melihat kezaliman pemimpinnya tidak adil, mereka menentang. Muslimin ikut-ikutan membela Houthi. Dan ketika hancur pemimpinnya, Houthi malah menyerang mereka yang sebelumnya teman jadi lawan. Suriah, Libya, Mesir, Allah Ta'ala semuanya hancur. Kenapa? Satu, tidak taat dan tidak sabar. Nabi mengatakan apa? Isma' wati. Nabi mengatakan isbir. Nabi mengatakan sabar. Kita lebih mendengarkan perkataan orang-orang, daripada mendengarkan firman atau sabda Nabi Muhammad SAW. Itu cukup dengan apa yang Nabi sabdakan dan tinggalkanlah dengan mereka. Mereka harus hanya baper saja, membawa perasaan. Ya cukup ya. Kayak sekarang misalnya ada undang-undang cipta kerja, tentu bacaan undang-undang belum pernah. Ya, kita juga belum tahu pernah. Kalau ada misalnya bahwasanya itu ada undang-undang yang merugikan pekerja, seharusnya aku berpikir, berarti nggak boleh jadi pekerja, jadi bosnya. Iya. Jadi bos roti bohong misalnya. Ya walaupun hanya sekarang kita bosnya, betul nggak? Kita raja kaca di sini, saya bosnya. Iya kan? Ini bos, saya bos. Agar kita tidak tinggal, kan itu kan bekerja kan? Bos kolam renang, saya bosnya. Kan kita pengusaha semua sih, betul nggak? Saya buat kita bos, saya bosnya. Anak saya gaji di bawah. Kerja kan? Gaji-gaji kecil tapi saya bosnya. Kan begitu harusnya. Kalau ada jabatan kita akan jadi jaya nantinya. Ingatlah di Arab Saudi itu nggak menjadi bawah. Ini bos semua. Itu yang peran sana ya. Iya kan? Belum. Jadi orang-orang di sana itu nggak ada mau jadi bawah. Mau jadi bos, makanya bos semua. Siapa karyawannya? Dari luar. Dari Rusia, Bangladesh. Jadi harusnya kalau memang ada itu, maka jangan berpikir cuma jadi karyawan, berpikirlah jadi bos kan. Aman kan? Harusnya berpikir positif gitu. Ya, tulangnya? Pas ya. Gini-gini kan kita bosnya kan? Iya, aman. Cukup ya? Udah lagi? Oke, kita akhiri dengan omnibus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.